Pemirsa, selamat berjumpa lagi dalam mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan perkembangan manusia. Apakah kamu merasakan adanya perkembangan dan pertumbuhan pada dirimu? Pernahkah kamu melihat dirimu ke dalam cermin? Ternyata tubuhmu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia diawali dari dibuahinya sel telur oleh sperma. Keduanya melebur membentuk sigot. Sigot hasil peleburan tadi lambat laun menjadi embrio. Selanjutnya, embrio tumbuh dan berkembang menjadi janin. Setelah kurang lebih 9 bulan tumbuh dan berkembang di dalam rahim ibu, janin siap untuk lahir. Proses kelahiran diawali dengan terjadinya kontraksi otot-otot rahim ibu, menyebabkan pecahnya selaput amnion dan keluarnya cairan ketuban. Kontraksi yang lebih kuat akan mendorong janin keluar dari rahim melalui vagina. Bayi yang sudah keluar dari rahim masih dihubungkan oleh tali pusat dan plasenta. Oleh dokter atau bidan, tali pusat dan plasenta dipotong, sehingga bayi tidak lagi mendapatkan makanan dan oksigen dari ibunya. Pada saat tali pusat dan plasenta dipotong, alat-alat pernapasan bayi segera berfungsi, sehingga ia dapat menghirup udara luar dan biasanya diawali dengan tangisan pertama. Tangisan juga merupakan tanda bahwa bayi telah mampu memompa udara pernapasan dari paru-paru ke jantung. Bayi perlahan tumbuh dan berkembang. Sewaktu bayi kurang lebih berumur 4 minggu, sudah mampu menyesuaikan diri di luar rahim, antara lain mulai dapat menyusu dan organ seperti paru-paru, jantung, dan alat ekskresi telah berfungsi dengan baik. Pada umur 6 bulan, bayi dapat duduk dan mampu mengendalikan bobot kepalanya, yang sebelumnya diawali dengan tengkurap dan diikuti dengan merangkak. Pada masa ini sudah tumbuh gigi. Umur 9 hingga 12 bulan, kebanyakan bayi dapat berdiri dan menegakkan dirinya belajar berjalan. Pada umur kurang lebih 18 bulan, anak mulai dapat berjalan tanpa dibantu, memanjat tangga, dan mengetahui sedikitnya 6 kata. Umur 2 hingga 3 tahun, anak dapat memegang pensil, mencoret-coret, dan meniru bentuk-bentuk sederhana. Mereka mampu berbicara dalam kalimat-kalimat sederhana. Setelah melewati masa kanak-kanak, seseorang akan memasuki pubertas atau masa remaja. Masa ini dimulai pada usia kurang lebih 9 sampai 14 tahun.
Apakah kamu sekarang berada pada masa remaja? Bila kamu remaja, tentu kamu akan mengalami hal-hal berikut. Pada seorang wanita, masa pubertas dimulai pada umur 9 hingga 13 tahun, lebih dulu dari pria. Ciri-cirinya pada perubahan fisik seperti pinggul dan payudara membesar, muncul bulu-bulu halus pada tempat-tempat tertentu, dan yang lebih penting lagi, berkembangnya alat reproduksi, ditandai dengan menstruasi yang pertama. Yang berdarah. Ini tuh. Kita ganti kamar yuk. Ternyata kamu ganteng juga. Pada laki-laki, masa pubertas lebih lambat dari wanita, kurang lebih pada usia 10 hingga 14 tahun. Ciri-cirinya terlihat perubahan fisik, seperti tumbuhnya jakun, kumis dan jambang, serta terjadi perubahan suara. Perubahan yang tidak kalah penting pada anak laki-laki puber adalah telah diproduksinya sel kelamin jantan dengan pertanda mimpi basah. Pada masa ini, remaja tampak mulai menyenangi lawan jenisnya. Pak, adegannya kurang seru nih, perang-perangan terus. Ada adek ciumannya dong, biar seru. Berisik, udah nonton aja. Ya kamu nonton aja, jangan komentar, nonton aja. Pemirsa, jika perubahan fisik tadi telah terjadi pada dirimu, maka harus berhati-hati. Kamu harus dapat menjaga tubuhmu dengan baik. Bergaulah secara sehat, tidak membaca buku atau menonton film dewasa yang belum pantas kamu baca atau tonton. Sebab usia sepertimu sulit mengendalikan emosi yang diakibatkan oleh hal-hal tersebut. Bila tidak terkendali, kamu dapat terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Pemirsa, setelah masa pubertas adalah masa dewasa. Biasanya pada masa dewasa ini, emosi sudah mulai stabil dan seringkali telah bekerja. Pada masa ini, seseorang akan memikirkan untuk menikah dan membina rumah tangga untuk mendapat keturunan. Masa perkembangan terakhir manusia adalah masa tua, atau disebut juga manula, manusia usia lanjut. Setelah seseorang beranjak tua, sel-sel tubuhnya secara perlahan mulai menurun. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan fisik, seperti kulit mulai mengerut, tulang mulai rapuh, organ-organ penting seperti jantung, paru-paru, dan ginjal, intensitas kerjanya mulai menurun. Tampangnya boleh juga ya? Ya cukup lah, kenapa? Kamu naksir ya? Alah, kamu baru gitu aja udah curiga.
Nanti, kamu sakit ya? Ah, enggak. Kok di rok kamu ada darahnya? Hah? Berdarah? Aku pulang dulu ya. Yuk. Jangan-jangan kamu keguguran. Ih, kamu ngomong sembarangan deh. Udah sana, aku mau pulang. Loh, kok itu aja marah? Bu, tolongin, Bu. Ini tuh berdarah. Wanita memang spesial. Wanita seharusnya bangga karena hanya wanitalah yang mengalami menstruasi. Manusia tidak akan mempunyai keturunan jika tidak ada wanita. Hai, itu apa sih, Bu? Menstruasi adalah peristiwa keluarnya sel telur yang tidak dibuahi bersama lapisan dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah. Haid atau menstruasi itu akan dialami semua wanita, Nak. Ya, kalau kamu sekarang sudah mengalami ini berarti kamu sudah menginjak dewasa. Maka dari itu kamu hati-hati ya, Nak ya. Oh iya, Bu. Kalau bergaul terutama dengan lawan jenis. Terjadinya menstruasi diawali dengan masaknya sel telur di indung telur. Pada saat itu juga, rahim menebal seperti spons yang di dalamnya banyak terdapat kapiler-kapiler darah. Selanjutnya, sel telur dikeluarkan dari indung telur menuju saluran telur. Jika dalam perjalanannya di saluran telur tidak ada sperma yang membuahi, sel telur akan berjalan terus menuju rahim dan keluar melalui vagina bersama lapisan dinding rahim tadi yang banyak mengandung pembuluh darah secara perlahan-lahan. Kejadian inilah yang disebut menstruasi. Lamanya menstruasi antara 3 hingga 8 hari dan siklusnya pada umumnya 28 hari sekali. Jika sel telur dalam perjalanan tadi bertemu dengan sperma, maka terjadilah proses pembuahan. Selanjutnya, sel telur yang telah dibuahi tadi berubah menjadi sigot dan menempel atau nidasi di dinding rahim. Akhirnya wanita akan mengalami kehamilan. Untuk menghindari agar tidak terjadi kehamilan pada usia sekolah, berhati-hatilah dalam bergaul dengan lawan jenismu. Hindari bergaul hanya dengan satu teman lawan jenis saja. Bergaulah dengan banyak teman dalam pergaulan yang positif. Ketika menstruasi, jagalah kebersihan dan kesehatan. Biasanya, wajah berjerawat. Oleh sebab itu, jagalah kebersihan wajah. Cucilah wajah bila perlu, usahakan rambut jangan menyentuh wajah. Hormon juga merangsang aktifnya kelenjar keringat, sehingga tubuh mudah berbau keringat. Jangan lupa menjaga kebersihan badan dan pakailah wewangian bila perlu. Gunakan pembalut lembut untuk menyerap darah yang keluar. Kenakan celana dalam yang terbuat dari katun agar mudah menyerap keringat
dan jangan memakai celana yang terlalu sempit.